Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayi Lewi Herawati, Guru Kimia Man 1 Lombok Timur. Kali ini saya akan mengajak kalian belajar materi kimia lagi, yaitu tentang jenis-jenis perubahan entalpi pada bab termokimia. Berjumpa lagi dengan saya, Bayi Lewi Herawati. Kali ini saya akan mengajak kalian belajar materi kimia lagi mengenai termokimia. Nah, pada bahasan kita kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Baik, langsung saja. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi standar? Jadi, perubahan entalpi standar ini merupakan perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Nah, keadaan standar yang dimaksud adalah pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Nah, ada beberapa jenis perubahan entalpi standar. Nah, kali ini kita akan bahas 3 saja. Yang pertama, kita akan bahas tentang perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Nah, F-nya ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu formation, yang artinya pembentukan. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi pembentukan standar? Jadi, perubahan entalpi pembentukan standar ini merupakan perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi, kata kuncinya di sini pembentukannya untuk 1 mol senyawa dan dibentuknya dari unsur-unsurnya. Nah, di sini satuannya yaitu kilojoule per mol. Contoh, perubahan entalpi pembentukan standar kristal amonium klorida adalah negatif 314 kilojoule per mol. Nah, bagaimana menuliskan persamaan termokimianya? Jadi di sini karena ini merupakan perubahan entalpi pembentukan, maka amonium klorida di sini merupakan zat hasil reaksi karena dia yang akan dibentuk, ya. Nah, dibentuknya nanti dari unsur-unsurnya. Sehingga kita bisa tuliskan amonium klorida itu sebagai produknya, ya. Nah, kemudian di pernyataan ini disebutkan dalam fase padat, ya. Dia berupa kristal. Sehingga di sini fasenya solid. Nah, kemudian amonium kloridanya ini akan dibentuk dari unsur-unsurnya, yaitu nitrogen, ada hidrogen dan klorin. Jadi nitrogen, ya, fase gas akan bereaksi dengan gas hidrogen, ya, dan gas klorin, ya. Nah, ini semuanya dituliskan dalam bentuk molekul diatomik, ya. Jadi hati-hati saat menuliskan unsur-unsur pembentuknya. Jadi kembalikan lagi mana yang harus ditulis dalam bentuk monoatomik dan diatomik. Nah, kemudian karena ini perubahan entalpi pembentukan standar, maka pembentukannya untuk 1 mol senyawa. Berarti di sini koefisien dari NH4Cl itu harus 1, ya. Nah, kemudian koefisien zat-zat yang bereaksi atau unsur pembentuknya inilah yang nanti akan menyesuaikan, ya. Jadi supaya sama dengan NH4Cl yang ada di ruas kanan, ya, jumlah atomnya.
Nah, berarti kalau kita lihat di sini N-nya 1, sementara di ruas kiri itu N-nya 2, sehingga koefisien N2 adalah setengah. Berikutnya hidrogen, ya di sini hanya 4, sedangkan di ruas kiri hanya 2. Sehingga koefisien di ruas kiri itu 2. Berikutnya Cl, ya. Di ruas kanan Cl jumlahnya 1, sedangkan di ruas kiri itu jumlahnya 2. Sehingga koefisien Cl di ruas kiri adalah setengah. Ya. Nah, karena ini persamaan termokimia, berarti kita harus menyertakan informasi perubahan entalpinya, ya. Jadi karena ini perubahan entalpi pembentukan standar, maka lambangnya adalah delta HF0, ya. Jadi delta HF0-nya sama dengan negatif 314 kJ per mol. Ya. Nah, sebagai catatan di sini, jadi unsur-unsur dalam wujud yang paling stabil ini nanti memiliki harga delta HF-nya sama dengan 0. Ya, misalnya besi, ya, dalam fase solidnya Hg, dalam fase liquid, kemudian ada klorin, fase gas, iodin, fase solid, karbon dalam bentuk grafitnya, kemudian brom, ya, dalam fase liquid, dan oksigen dalam fase gas. Ini memiliki delta HF sama dengan 0, ya. Tetapi ketika Fe dalam fase liquid, Hg fase solid, Cl2 fase liquid, I2 fase gas, C dalam intan, kemudian Br2 dalam fase gas, maka delta HF-nya tidak lagi sama dengan 0. Ya, ini sebagai catatan saja. Berikutnya yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar. Jadi dilambangkan dengan delta HD0, ya, delta HD0. D-nya ini adalah decomposition atau penguraian. Jadi perubahan entalpi penguraian standar ini merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Ya. Jadi pengertiannya di sini kita lihat, perubahan entalpi penguraian standar merupakan perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, satuannya juga kilojoule per mol, ya. Contoh, perubahan entalpi penguraian standar kristal amonium klorida ini adalah positif 314 kJ per mol. Ya. Nah, bagaimana menuliskan persamaan termokimianya? Ya. Jadi kalau kita lihat contoh soal yang di sini, ya, ini merupakan kebalikan contoh dari perubahan entalpi pembentukan standar. Artinya kalau reaksi atau persamaan termokimia pada perubahan entalpi pembentukan standar ini kita balik, maka dia akan menjadi perubahan entalpi penguraian standar, ya. Nah, jadi di sini kita lihat persamaan termokimianya bisa dituliskan menjadi NH4Cl fase solid, ya, padat. Ini akan terurai menjadi unsur-unsurnya, yaitu gas nitrogen yang direaksikan dengan gas hidrogen dan gas klorin, ya. Nah, karena ini pembentukan penguraiannya untuk 1 mol NH4Cl, maka koefisien dari N2 itu menjadi setengah, kemudian H2 menjadi 2, dan Cl2 menjadi setengah. Kemudian perubahan entalpi penguraian standarnya ini akan bertanda positif, ya. Kalau di perubahan entalpi pembentukan standar reaksinya merupakan reaksi eksoterm, berarti karena ini kebalikannya, maka perubahan entalpi penguraian standar itu delta H-nya
delta HD-nya ini bertanda positif, yang menandakan reaksinya berlangsung secara endoterm, ya. Jadi positif 314 kJ per mol. Sebagai catatan, besarnya entalpi penguraian standar itu sama dengan besarnya entalpi pembentukan standar, hanya tandanya yang berlawanan. Selanjutnya yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Jadi C-nya di sini adalah combustion, ya. Nah, kita lihat pengertiannya. Jadi perubahan entalpi pembakaran standar ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat dengan oksigen pada keadaan standar. Nah, untuk senyawa hidrokarbon ini akan dihasilkan pembakaran sempurna. Nah, untuk satuannya sama, yaitu kilojoule per mol. Contoh, perubahan entalpi pembakaran etanol atau C2H5OH ini adalah negatif 1367 kJ per mol. Maka kita bisa menuliskan persamaan termokimianya. Jadi etanol yang dibakar itu 1 mol. Jadi koefisiennya di sini 1. Kemudian direaksikan dengan oksigen dan hasil pembakarannya sempurna. Jadi dihasilkan CO2 dan H2O. Ya. Nah, lalu di sini karena etanolnya ini yang dibakar adalah 1 mol, berarti koefisiennya tetap 1, maka kita akan menyesuaikan ya koefisien untuk O2, CO2 dan H2O-nya. Ya, kita lihat di sini C-nya ada 2 di ruas kiri, berarti di ruas kanan koefisiennya 2. Ya. Kemudian hanya di ruas kiri 5 tambah 1 berarti 6, berarti di ruas kanan pada H2O ini koefisiennya 3. Lalu kita akan lihat jumlah atom O-nya. 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 1 berarti ada 7. Ya, 7O, berarti di ruas kiri kita harus samakan ya. Nah, koefisien untuk O2-nya itu 3 kali 2 6, karena di sini sudah ada 1O, berarti jumlah atom O-nya juga sama-sama 7. Ya. Nah, sebagai catatan di sini ada informasi tentang delta Hc-nya ya. Jadi untuk persamaan termokimia selalu menyertakan informasi delta Hc atau perubahan entalpi pembakaran standarnya, yaitu negatif 1367 kJ per mol. Ya. Nah, untuk catatan di sini bahwa pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk senyawa yang lain ya atau unsur yang lain ketika direaksikan dengan oksigen ini diberikan 3 contoh. Misalnya ada karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2, kemudian H2 direaksikan dengan setengah O2 menghasilkan H2O. Begitu juga dengan belerang direaksikan dengan oksigen ini akan menghasilkan gas SO2. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal. Oke, contoh soal di sini kita diminta menuliskan persamaan termokimia untuk beberapa data perubahan entalpi standar di bawah ini, ya. Nah, yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan CaCO3 dalam keadaan standar. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian CaCO3 ya dalam keadaan standar. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran CH3OH dalam keadaan standar. Nah, di sini sudah diberikan data perubahan entalpinya. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya. Yang pertama, delta HF CaCO3 itu negatif 1207 kJ per mol. Nah, karena di sini adalah delta HF, berarti ini adalah
perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, berarti sekarang CaCO3 ini dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, jadi unsur yang membentuk CaCO3 itu ada kalsium, karbon, dan oksigen. Ya, berarti kita akan tuliskan karbon ya, karena ini logam berarti dia dalam fase padatnya, kemudian direaksikan dengan kalsium ya dalam fase padatnya, kemudian direaksikan dengan karbon ya, dan direaksikan dengan oksigen ya. Jadi ini dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, sekarang karena CaCO3-nya pembentukannya untuk 1 mol, berarti di sini kita akan sesuaikan koefisiennya supaya reaksinya setara ya. Nah, di sini Ca jumlahnya 1, berarti di kiri juga sudah 1, kemudian C-nya 1, di sini juga sudah 1. Nah, sedangkan O-nya di ruas kanan itu ada 3, nah di ruas kiri masih 2, berarti koefisien di ruas kiri untuk O2 yaitu 3/2 ya. Kemudian delta HF standarnya ini adalah negatif 1207 kJ per mol. Lanjut ke yang kedua, yaitu delta HD standar dari CaCO3 sama dengan positif 1207 kJ per mol. Ya, untuk soal yang kedua ini merupakan kebalikan dari soal yang pertama. Ya udah tinggal kalian balik saja persamaan termokimianya ya, kemudian tanda perubahan entalpinya berlawanan ya dengan perubahan entalpi pada pembentukan standar ya. Jadi akan dihasilkan di sini CaCO3 terurai menjadi Ca plus C plus O2 ya, dengan koefisien O2-nya 3/2 dan perubahan entalpi penguraian standarnya itu positif 1207 kJ per mol ya. Yang ketiga, nah yang ketiga ini adalah delta Hc standar dari CH3OH. Diketahui di sini negatif 638 kJ per mol ya. Nah, karena di sini adalah delta Hc, berarti ini adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Ya, berarti nanti CH3OH-nya kita akan reaksikan dengan oksigen. Ya, CH3OH-nya untuk 1 mol sehingga di sini koefisiennya 1, kemudian direaksikan dengan oksigen menghasilkan pembakaran sempurna yaitu gas CO2 dan H2O. Ya. Nah, di sini kita lihat koefisiennya ya. Ini belum setara, kita setarakan dulu. Untuk C-nya di ruas kiri 1, di ruas kanan sudah 1. Kemudian H-nya di sini 3 tambah 1, berarti di ruas kiri ada 4H, di ruas kanan baru 2H. Sekarang kita tambahkan koefisiennya 2. Ya. Nah, selanjutnya untuk O-nya ya, ini ada 2O ditambah 2O berarti ada 4O. Ya, sehingga di ruas kiri koefisiennya menjadi 2O2 ya. Baik, demikian penjelasan tentang jenis-jenis perubahan entalpi pada keadaan standar. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.